Kalau kita ngomongin Iran, seringkali yang muncul di kepala itu ya soal konflik modernnya, ya kan? Tapi kita harus tahu, kekuatan sebuah bangsa itu nggak lahir dalam semalam. Ia dibentuk oleh ribuan tahun sejarah dari dataran tinggi kuno sampai menjadi sebuah republik Islam. Nah, makanya pertanyaan utamanya itu bukan cuma soal politik hari ini. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa sih yang menempa bangsa ini jadi seperti sekarang? Jadi, untuk ngerti Iran zaman now, kita harus balik dulu ke Persia zaman dulu. Yuk, kita telusuri jejak peradaban yang jatuh, bangkit, dan akhirnya membentuk identitas yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Bagian 1, akar kuno Persia. Kita bedah dulu nih asal-usul nama negeri ini, karena disinilah semuanya bermula. Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Persia itu ternyata nama yang dikasih orang luar, terutama orang Yunani zaman dulu. Tapi orang-orang di sana sendiri, mereka menyebut negerinya Iran. Nama ini datang dari kata kuno Aryanam yang artinya tanah bangsa Arya. Jadi ini nama dari hati, nama asli mereka. Dan ini poin yang penting banget. Di tahun 1935, pemimpin mereka waktu itu, Reza Shah Pahlavi, bikin sebuah pernyataan besar. Dia secara resmi minta seluruh dunia buat manggil negara mereka dengan nama aslinya, Iran. Ini bukan sekedar ganti nama loh, ini kayak menegaskan kembali jati diri mereka yang kuno di panggung dunia modern. Tersiapa sih bangsa Arya ini? Gampangnya gini, mereka itu suku-suku kuno Indo-Iran yang datang ke dataran tinggi ini ribuan tahun yang lalu. Dari mereka lah muncul bangsa Medes dan Parsa yang nantinya jadi cikal bakal salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno. Oke, lanjut ke bagian 2. Ini soal keragaman mereka. Kekuatan Iran itu bukan karena semuanya seragam, justru sebaliknya. Kekuatannya ada di dalam keragamannya yang luar biasa. Coba deh lihat ini. Jelas ada mayoritas Persia, tapi ada juga komunitas besar orang-orang Turk, ada suku Kurdi di wilayah barat, ada suku Lur dan Bahtiari yang tinggal di pegunungan, bahkan ada komunitas-komunitas kuno kayak orang Armenia, Assyria, dan Yahudi. Mereka semua itu bagian dari Iran. Keragaman inilah yang jadi salah satu fondasi kekuatan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian 3, sebuah titik balik besar dalam sejarah mereka, pergeseran besar Islam. Ini momen di mana sebuah kekaisaran raksasa runtuh dan identitas Persia dibentuk ulang selamanya. Jadi, runtuhnya kekaisaran Sasania yang super kuat itu nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya panjang. Dimulai dari kekalahan telak di pertempuran Qadisiyah, terus dapat pukulan pamungkas di Nahavan. Nggak sampai 2 abad, seluruh wilayah Persia yang tadinya Zoroaster, sekarang udah ada di bawah kendali kekhalifahan Islam. Bener-bener perubahan total. Tapi, ini bukan akhir dari cerita Persia, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah transformasi. Yang luar biasa, budayanya itu nggak hilang. Bahasanya tetap hidup, ya walaupun sekarang pakai aksara Arab. Malah Persia jadi salah satu pusat peradaban Islam yang paling gemilang. Mereka melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat, sastra yang indah, dan seni yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dramatis dari semua ini. Kisah balas dendam seorang raja cilik. Cerita tentang gimana sebuah gerakan spiritual bisa berubah jadi kekuatan militer raksasa yang dipimpin sama seorang anak kecil. Inilah kisah berdirinya dinasti Safawi. Penting buat diingat, Safawiyah ini awalnya bukan kekuatan politik atau militer. Mereka itu sebuah tarekat sufi, semacam gerakan spiritual yang pusatnya di Ardabil. Tapi yaitu karena konflik politik dan aliansi-aliansi, takdir mereka berubah total. Lalu, tragedi menimpa. Ayah dan kakak laki-lakinya dibunuh. Tiba-tiba, kepemimpinan jatuh ke tangan Ismail, seorang anak laki-laki yang umurnya baru 7 tahun. Coba bayangin deh, umur 7 tahun. Dia nggak cuma jadi yatim piatu, tapi juga jadi pemimpin sebuah gerakan yang lagi diincar buat dihabisi. Tapi, Ismail ini bukan anak biasa. Dia nggak cuma ngumpet. Selama 5 tahun di pengasingan, anak ini tumbuh jadi ahli strategi yang jenius. Dia ngumpulin pengikut-pengikut yang super setia, yang dijuluki Kizilbash, artinya kepala merah. Dan akhirnya, di tahun 1501, pas umurnya baru 14 tahun, pasukannya keluar dari persembunyian dan langsung menghancurkan musuh yang udah membunuh keluarganya. Dan inilah puncaknya. Di kota Tabriz, Ismail yang masih remaja memproklamasikan dirinya sebagai Syah Persia. Dia mendirikan dinasti baru, dinasti Safawi. Tapi bukan itu aja, dia juga membuat keputusan yang akan membentuk Iran selamanya. Menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Luar biasa kan? Dari sebuah tarekat sufi jadi sebuah kekaisaran. Oke, kita sampai di bagian terakhir, sebuah warisan ketahanan.
Jadi, dari semua cerita ini, apa sih yang bisa kita ambil tentang Iran di zaman sekarang? Identitas Iran modern itu ibarat kue lapis sejarah. Ada lapisan paling bawah dari akar Arya kuno, terus lapisan kekaisaran Zoroaster, lalu lapisan transformasi besar oleh Islam, dan akhirnya lapisan identitas Syiah yang unik, yang ditempa oleh dinasti Safawi. Ini tuh kisah tentang cara bertahan hidup, beradaptasi, dan terus-menerus membentuk jati diri. Jadi, bangsa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari ribuan tahun tempaan dan ujian. Pertanyaannya jadi bukan lagi kenapa Iran bisa begitu tangguh, tapi bagaimana sejarah yang luar biasa ini membentuk ketangguhan itu. Dan yang lebih penting lagi ya, bagaimana kisah ini akan terus membentuk masa depan mereka.